لله الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضله وكرمه وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له ولا حد ولا جثة ولا أعضاء له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman dan Islam dan juga nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid ini dengan penuh hikmat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dari zaman kegelapan ke masa yang terang benderang dengan cahaya iman dan Islam. Masyaallah hadirin jamaah rahimahumullah. Di setiap khutbah Jumat, khatib selalu berwasiat kepada dirinya sendiri dan kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat takwa begitu penting diingatkan setiap pekan, tentunya memberikan kesan bahwa menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus dievaluasi minimal dalam sepekan. Dengan demikian akan ada semangat baru setelah sholat Jumat digelar, yakni untuk terus mengupgrade kualitas takwa tersebut. Apalagi ada jaminan siapa yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari aneka problematika hidup yang dihadapi manusia. Dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam salah satu ayat Al-Qur'an, afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita saat ini berada di ujung bulan Safar dan segera memasuki bulan Rabiul Awal atau disebut dengan bulan Maulid. Hal yang mungkin masih relevan untuk terus diingatkan adalah semangat untuk memperbaiki pendidikan dan semangat untuk mengisi kehidupan dengan hal-hal yang bermanfaat. Terlebih bagi para generasi muda yang akan menjadi penerus tongkat estafet kepemimpinan bangsa, maka mereka harus mengisi masanya dengan hal-hal yang bermakna dan membawa manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Usia remaja adalah usia
manusia yang sangat produktif untuk menuntut ilmu, tubuh yang masih bugar dan akal pikiran yang masih tajam harus terus diasah selagi kesempatan masih terbuka lebar. Tantangan zaman yang akan dihadapi kelak tentunya lebih berat daripada masa sekarang. Generasi muda sekarang harus bersiap menjadi generasi yang tangguh, menatap gelombang badai perubahan yang siap menghantam. Generasi muda Muslim zaman sekarang harus menjadi pemimpin berkualitas di masa depan, karena masa depan agama dan bangsa tergenggam di tangan dan terpikul di atas pundak generasi muda. Selagi pintu masih terbuka lebar, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin, tapi bukan hanya dicari dan disimpan. Setelah diperoleh itu juga harus diamalkan semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pengetahuan baru tentang hal-hal yang belum diketahui. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila bima alima wa radallahu ilma ma lam ya'lam." Barang siapa mengamalkan apa yang telah dia ketahui, niscaya Allah akan menganugerahkan pengetahuan tentang apa yang belum dia ketahui. Masyaallah, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bergulirnya waktu merupakan tanda yang nyata bahwa jatah usia kita semakin menipis. Sementara itu kita tidak tahu kapan hembusan nafas kita berakhir. Masa muda tidak memiliki apapun untuk menjamin diri kita sampai ke masa tua. Oleh karenanya penting kita insafi untuk menjadikan masa muda sebagai langkah persiapan untuk masa-masa selanjutnya, lebih-lebih masa keabadian nanti. Masa muda dengan keadaan yang bugar, kuat dan semangat tinggi itu hendaknya diarahkan pada hal-hal yang mengandung manfaat di dalamnya, baik manfaat kepada dirinya ataupun kepada orang lain, bahkan alam sekitarnya. Karena baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Jika kita benar-benar memegang hadis ini, maka niscaya hidup akan terasa begitu memiliki arti, dan insya Allah kita termasuk di antara golongan orang-orang yang tidak menyesal di kemudian hari dan hari kemudian. Masyaallah, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagian dari kita ada yang sudah melalui masa mudanya, ada pula yang tengah menjalani masa mudanya. Namun yang perlu ditekankan dari semuanya itu adalah bukan tentang berapa umur kita, melainkan bagaimana kita mengisinya. Jangan sampai kita membiarkan masa muda kita atau masa muda orang-orang di sekitar kita terlewat begitu saja tanpa mengukir hal-hal yang bermanfaat dan baik lainnya. Sebagaimana lazimnya semangat muda, keinginan menjadi yang terunggul, terdepan dan terbaik adalah hal yang sulit untuk dihindari. Bahkan dalam banyak hal semangat ini cenderung baik untuk dipelihara. Oleh karenanya penting kita tengok hadis Nabi SAW tentang seperti apakah sejatinya orang-orang yang terbaik itu. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum mayyurja khairuhu wa yu'manu syarruhu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya, dan paling sedikit keburukannya hingga orang lain merasa aman. Di antara yang bisa dijadikan pedoman dari hadis ini adalah bagaimana seorang pemuda dengan dayanya membawa ketentraman pada lingkungannya. Nabi SAW juga bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.
hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah uraian tentang perlunya menjaga masa muda kita atau orang-orang di sekitar kita dan mengisinya dengan hal-hal yang bermakna, karena kita tahu bahwa pemuda yang akan menjadi nahkoda kehidupan selanjutnya, pemimpin, tokoh, dan orang-orang termuda pada saatnya akan digantikan oleh mereka yang sekarang tengah menjalani masa muda. Sebagaimana ada kala bijak mengatakan syubban yaum rijalul ghadi, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Semoga saja kita dan generasi muda kita bisa senantiasa memberikan kebaikan, manfaat, dan ketenteraman kepada sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Mata salat ainu min atari wa udhunum bi khabar. Amma ba'd, ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharu fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqq wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa 'Ali wa 'ala sittatil mutammimina lil 'asharatil kiram wa 'an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa 'an tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal 'atiyad. Allahumma adfa' 'anna al-wala wal mafarid wa zina wa zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina hadha khassa wa 'an sa'iri biladil muslimina 'amma ya rabbal alamin.
عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي